biasa terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM. Kenapa demikian? Kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki sifat yang sama dengan tindak pidana korupsi, yaitu meluas dan sistematis. Jika pelanggaran HAM di berbagai tempat meninggalkan dampak yang luar biasa dan jejak yang sistematis, begitu pula dengan para koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi. Contohnya, dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah menghancurkan perekonomian negara dan buntutnya masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak dapat menerima haknya. Adapun contoh lain dari kasus tindak pidana korupsi yaitu terdakwa kasus Bank Bali, Pande Lubeh Syahril Sabiri dan kawan-kawannya yang berkeliaran bebas atau diponis bebas oleh pengadilan. Namun, kenapa pemerintah tidak berani melakukan hukuman mati atau ponis hukuman mati pada perilaku pidana korupsi? Karena bisa jadi karena tindak pidana korupsi telah meluas atau dilakukan oleh semua kalangan, baik itu yang bertindak dalam kasus penanganan korupsi, Polri, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita tidak berani melakukan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, sedangkan negara-negara lain sudah melakukannya. Contohnya Arab Saudi, yang dimana mencuri sendal saja tangannya dipotong, apalagi mencuri uang negara hingga triliunan juta rupiah. Dan lagi pula, adapun dampak yang akan ditimbulkan jika hukuman mati dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, tidak ada lagi yang berani melakukan tindak pidana korupsi karena tidak ada lagi harapan untuk hidup telah melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, bisa dipastikan hukum akan lebih kuat atau lebih dipertahankan karena penyelidikan kasus tindak pidana korupsi tersebut akan menjadi lebih teliti karena tidak mau ada eksekusi hukuman mati. Yang terakhir, bisa dipastikan tidak akan melakukannya lagi.